Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 EB hari ini akan memaparkan terkait hasil diskusi kami mengenai konsep audit internal dan standar profesi audit internal dan komite audit. Next. Kelompok 1 kami terdiri dari Audira Ayu Yulistia NH, lalu Arumdia Puspitasari, dan Cynthia Magdani Rianto. Selanjutnya akan dibahas modul 1 oleh rekan saya yang bernama Ayu. Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan modul bab 1 tentang konsep audit internal. Untuk bagian esai, soal nomor 1 yaitu jelaskan pengertian audit internal sebelum tahun 1999 dan setelah tahun 1999. Untuk pengertian audit internal sebelum tahun 1999, yaitu audit internal dibentuk di dalam organisasi, di mana audit ini merupakan fungsi penilaian independen dan bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk layanan kepada organisasi tersebut, di mana fokusnya yaitu pada pengendalian yang efektif dan bertugas membantu anggota organisasi dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif. Untuk pengertian audit internal setelah tahun 1999, yaitu definisi baru, di mana frasa dibentuk di dalam organisasi dihilangkan, kemudian audit internal menjadi aktivitas yang independen, objektif, mencangkup assurance serta yang bertujuan untuk menambah operasi organisasi, di mana fokusnya diperluas mencangkup manajemen resiko, pengendalian atau kontrol, dan proses tata kelola. Tujuannya yaitu untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan auditor internal dan auditor eksternal meliputi tugas, tanggung jawab, siapa yang melakukan, dan audit apa saja yang dilakukan. Untuk aspek tugas, auditor internal yaitu melakukan audit operasional dan kinerja untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi penggunaan sumber daya organisasi. Di mana kalau auditor eksternal, tugasnya yaitu melakukan audit laporan keuangan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Untuk tanggung jawab, auditor internal tanggung jawabnya yaitu memberikan rekomendasi, assurance, dan konsultasi. Sedangkan untuk auditor eksternal yaitu memberikan opini independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Untuk pihak yang melakukan, auditor internal itu seperti SPI, Inspektorat Jenderal, atau APIP. Kalau auditor eksternal seperti Kantor Akuntan Publik atau KAP, ataupun BPK. Untuk jenis auditnya, untuk audit internal yaitu audit operasional, audit ketaatan, audit kecurangan, di mana fokusnya pada efisiensi dan efektivitas kegiatan, pencapaian tujuan organisasi, serta kinerja operasional. Untuk audit eksternal, yang diaudit berfokus kepada audit laporan keuangan yang menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK dan SPAP atau ISA. Untuk standar audit internal mengacu pada SPAI ataupun peraturan pemerintah yang telah diatur mengenai audit internal. Untuk audit eksternal, standarnya yaitu SPAP ataupun ISA. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu mengapa auditor internal atau satuan pengawas internal sering ditakuti dan dibenci oleh auditi. Bagaimana cara mengatasi paradigma watchdog tersebut? Auditor internal sering dianggap menakutkan karena fokusnya pada kesalahan dan laporan negatif yang terasa represif. Hasil audit ini sendiri dikaitkan dengan sanksi, diperburuk oleh kurangnya komunikasi efektif, padahal tujuan utama auditor adalah memberikan nilai tambah melalui evaluasi dan rekomendasi dengan pendekatan kolaboratif, komunikasi terbuka, dan rekomendasi solutif. Auditor dapat menjadi agen perubahan yang mendukung efisiensi dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, soal nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana perkembangan audit internal di era revolusi 4.0 menuju era 5.0 ini. Adanya pergeseran peran, yaitu auditor internal berkembang dari fungsi pengawasan menjadi mitra strategis yang proaktif dalam pengambilan keputusan berbasis risiko. Fokusnya yaitu orientasinya
bergeser dari kepatuhan menuju penciptaan nilai tambah melalui rekomendasi strategis. Untuk pendekatan auditnya yaitu lebih kolaboratif dengan pemanfaatan data prediktif untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Untuk kompetensi auditor, auditor dituntut memiliki keahlian lintas bidang termasuk teknologi, big data, dan keamanan cyber. Untuk teknologi sebagai enabler, teknologi mendukung auditor real time yang berbasis data besar untuk keputusan yang etis dan berkelanjutan. Kemudian untuk aspek konteks sosial dan etika, audit internal harus mempertimbangkan dampak sosial untuk keberlanjutan dan etika digital dalam Society 5.0. Baik, selanjutnya soal nomor 5 yaitu apa yang Anda ketahui tentang organisasi yang dapat mengembangkan keahlian profesi pada bidang audit internal? Jelaskan. Terdapat organisasi yang bernama The Institute of Internal Auditors Indonesia. Nah, organisasi ini merupakan organisasi profesi yang bertujuan meningkatkan kompetensi auditor internal melalui pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan berkelanjutan. Sebagai afiliasi resmi 2A Global, organisasi ini mensosialisasikan standar internasional audit internal melalui IPPF serta menyediakan platform untuk komunikasi dan kolaborasi profesional. 2A Indonesia ini juga rutin menyelenggarakan seminar, workshop, dan KANIA serta memberikan akses ke sumber daya global dan peluang jejaring profesional. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu dari penjelasan materi di atas, berikan contoh masing-masing audit laporan keuangan, audit operasional, audit kepatuhan, audit kecurangan, dan seperti apa pelaksanaan auditnya dan contohnya. Untuk audit laporan keuangan dilakukan oleh auditor eksternal seperti BPK, di mana tujuannya yaitu untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Yang diaudit itu seperti audit pemerintah daerah Kabupaten X, dan outputnya yaitu opini audit WTP, WDP, atau disclaimer. Untuk audit operasional dilakukan oleh auditor internal. Kalau di pemerintah daerah contohnya seperti inspektorat. Tujuannya adalah untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi seperti audit program BOS oleh inspektorat. Outputnya adalah memberikan rekomendasi, perbaikan proses, dan monitoring. Selanjutnya untuk audit kepatuhan dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi, dilakukan bisa juga oleh inspektorat. Contohnya adalah pengadaan obat oleh Dinas Kesehatan. Apakah sudah sesuai dengan peraturan Presiden atau tidak? Kemudian untuk outputnya adalah untuk memberikan rekomendasi atas temuan ketidakpatuhan. Selanjutnya untuk audit fraud, ini tujuannya adalah untuk mendeteksi dan menyelidiki kecurangan dilakukan oleh BPK, BPKP, ataupun inspektorat atas permintaan khusus dari instansi tersebut. Audit investigatif dilakukan oleh BPKP terhadap dugaan penyalahgunaan DAK fisik. Baik, untuk soal selanjutnya, nomor 7 yaitu pentingkah profesi auditor internal saat ini dan berikan alasan jawaban Anda. Auditor internal memiliki peran strategis sebagai mitra manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui fungsi assurance dan konsultasi yang berorientasi pada nilai tambah. Mereka memberikan keyakinan objektif tentang tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian internal, sekaligus menawarkan insight untuk perubahan positif dan peningkatan proses bisnis. Dengan pendekatan proaktif, auditor internal menjadi esensial dalam menciptakan organisasi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan. Baik, untuk soal nomor 8, yaitu jelaskan perbedaan independensi dan objektivitas auditor internal dan eksternal. Untuk auditor internal, independensinya yaitu auditor internal idealnya bertanggung jawab langsung kepada CEO ataupun Dewan Pengawas untuk memastikan kebebasan dari intervensi fungsi manajerial. Fungsi ini juga memungkinkan auditor bekerja bebas kecuali jika audit melibatkan pimpinan tertinggi. Baik, untuk selanjutnya untuk aspek
objektivitas pada auditor internal harus tetap tidak memihak, menjaga integritas dan profesionalisme tanpa pengaruh pribadi atau tekanan organisasi. Mereka tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan yang menimbulkan konflik kepentingan. Untuk aspek independensi pada auditor eksternal, yaitu auditor eksternal merupakan pihak independen dari luar organisasi yang bebas dari hubungan ataupun personal dengan klien. Mereka wajib menjaga independensi fakta dan penampilan sesuai standar audit profesional. Baik, untuk aspek objektivitas pada auditor eksternal harus memberikan opini yang jujur, berdasarkan bukti yang relevan dan memadai tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau konflik kepentingan. Sikap ini dijaga melalui standar profesional yang ketat. Baik, selanjutnya nomor 9, jelaskan perbedaan jasa assurance dan consulting yang diberikan oleh auditor internal. Untuk jasa assurance, ini tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan objektif tentang pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi. Laporannya berupa LHA atau LHP yang mencangkup jaminan positif ataupun negatif berdasarkan hasil pemeriksaan. Untuk jasa consulting atau jasa konsultasi, ini tujuannya adalah memberikan rekomendasi dan panduan untuk peningkatan proses bisnis berdasarkan permintaan auditi, di mana laporannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup konsultasi. Selanjutnya akan Baik, dibahas saya. baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait kasus satu, yakni pada Covitex adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada usaha tekstil dan memiliki SPI. Selama ini, peran audit internal sangat membantu perusahaan tersebut ketika menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Seringkali SPI ini menjadi tempat berlindung bagi manajemen perusahaan dalam pemecatan pegawai. Pihak manajemen dalam melakukan pemecatan selalu mendasari rekomendasi dari audit internal, tetapi alasan tersebut tidak material. Misalnya, dalam bekerja, karyawan melakukan kesalahan dalam pemasangan kancing pakaian. Apakah Anda setuju dengan peran SPI tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Maka di sini kami tidak setuju karena SPI seharusnya beroperasi objektif dan independen untuk mendeteksi kecurangan, bukan mendukung keputusan manajerial. Lalu, penggunaan temuan tidak material ini seperti pemasangan kancing sebagai dasar pemecatan mengaburkan fungsi pengawasan dan kebijakan SDM. Dampak praktik ini dapat merusak kepercayaan karyawan terhadap sistem internal perusahaan. Lalu, rekomendasi adalah SPI harus berbasis bukti yang signifikan dan objektif agar keputusan pemecatan adil dan tepat sasaran. Maka SPI idealnya menjadi mitra peningkatan kinerja, menjaga integritas audit, dan memastikan keputusan hanya berdasarkan temuan material yang merugikan perusahaan. Lanjut. Kasus yang kedua, yakni PT Majida Tekno, berdiri tahun 2009 dan bergerak dalam bidang rancang bangun sistem teknologi informasi. Sejak berdirinya PT Majida Tekno sering mengalami kendala dalam proses operasinya, seperti employee turnover yang tinggi, keterlambatan dalam product delivery, dan catatan keuangan proyek yang tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, SPI melakukan analisis risiko atas semua proses bisnis yang ada dan menyusun SOP tanpa melibatkan unit kerja yang ada pada struktur PT tersebut. Apakah saudara setuju dengan SPI tersebut? Maka di sini kami tidak sepakat dengan SPI yang menyusun SOP tanpa melibatkan unit kerja, karena keterlibatan unit kerja itu sangat penting. Alasannya, mereka memiliki wawasan mendalam tentang operasional sehari-hari, sehingga SOP yang dihasilkan menjadi realistis dan aplikatif. Tanpa partisipasi mereka, SOP mungkin tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga bisa menurunkan efektivitas implementasi. Adapun keuntungan kolaborasi ini adalah menciptakan sinergi dan meningkatkan langkah-langkah yang relevan dengan tantangan nyata. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait kasus. Nah, yang pertama ini adalah dalam rangka penugasan rutin, SPIPT Lobak Segar menugaskan staf auditor yang bernama Yulia untuk melakukan audit kinerja bagian SDM kantor cabang. Selama penugasan berlangsung, Yulia diketahui menerima uang transport sebesar 10 juta. Sebagai imbalannya, Yulia tidak menyajikan temuan hasil audit untuk disajikan dalam laporan kinerja SDM yang disusun. Dari kasus tersebut, kode etik apa yang dilanggar Yulia? Berikan alasannya. Nah, ada 4 kode etik yang dilanggar oleh Yulia. Yang pertama adalah integritas, dikarenakan auditor harus bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Di sini, Yulia menerima uang 10 juta sebagai imbalan untuk tidak melaporkan hasil temuan audit, sehingga Yulia melanggar kode etik dari integritas. Lalu yang kedua, objektivitas. Auditor harus membuat penilaian yang seimbang dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Namun di sini, Yulia menerima imbalan sehingga memengaruhi penilaian audit Yulia. Lalu yang ketiga, ada kerahasiaan. Auditor wajib menjaga informasi audit dan hanya mengungkapkan jika diizinkan secara sah. Yulia melanggar kerahasiaan dengan memanfaatkan informasi temuan audit untuk keuntungan pribadinya. Lalu yang keempat, ada kompetensi. Auditor harus memberi layanan secara profesional. Dengan tidak menyampaikan temuan audit, Yulia gagal memenuhi standar kompetensi auditor. Next. Lalu ada kasus yang kedua, yakni SPIPT Lobak Segar telah menyelesaikan penugasan audit sesuai dengan perencanaan audit tahunan yang telah disusun. Namun, dari hasil evaluasi komite audit dinyatakan bahwa temuan dan rekomendasi dari SPI yang diberikan kepada manajemen sering diabaikan oleh manajemen, sehingga perkembangan tindak lanjut belum jelas statusnya. Berdasarkan perkembangan tersebut, saran apa yang Anda berikan kepada SPI agar efektif perkembangan tindak lanjutnya? Berikan alasan dengan merujuk pada standar profesi audit internal. Maka di sini ada beberapa saran yang dapat kami sarankan. Yang pertama adalah menyampaikan temuan dan rekomendasi secara jelas, efisien, dan mudah dipahami sesuai dengan standar 2020. Lalu melibatkan manajemen untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas rekomendasi SPI sesuai dengan prinsip independensi dan objektivitas. Lalu yang ketiga, memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi melalui pelaporan dan briefing secara berkala berdasarkan standar 2050. Lalu yang keempat, mengadakan pelatihan kepada manajemen terkait dampak rekomendasi audit terhadap keberlanjutan organisasi berdasarkan standar 1230 untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Lalu yang terakhir, yakni menetapkan akuntabilitas yang jelas kepada komite audit agar tindak lanjut rekomendasi terarah sesuai dengan standar 1300 untuk program asuransi dan peningkatan kualitas.
Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai soal pada sesi discussion question. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan value proposition, mengapa penting bagi auditor internal untuk memiliki proporsi nilai, serta uraikan 3 komponen dari proposisi nilai auditor internal yang ditetapkan oleh the IIA. Untuk proporsi nilai auditor internal mencakup penjaminan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Fungsi ini memberikan wawasan dan rekomendasi berbasis analisis yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan objektivitas yang tinggi, maka auditor internal dapat menjadi sumber nasihat independen bagi manajemen dan dewan direksi. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan hubungan antara tujuan dan strategi. Lalu apa tujuan Anda sebagai seorang mahasiswa dalam mata kuliah ini? Jelaskan strategi Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan akademik saya adalah untuk meraih nilai yang baik sekaligus memahami materi kuliah dengan optimal. Maka untuk mencapainya, saya harus menerapkan strategi-strategi seperti menghadiri perkuliahan, berpartisipasi aktif, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan berkomunikasi dengan dosen apabila menghadapi kendala. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, yaitu Ina Inkandoit memiliki kelas setiap hari pukul 8 pagi. Dosen telah menanamkan pentingnya datang tepat waktu ke kelas, sehingga Ina menjadikan hal tersebut sebagai salah satu tujuannya di semester ini. Risiko apa saja yang dapat menghambat pencapaian tujuan Ina tersebut, serta apa pencegahan yang dapat Ina lakukan untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Yaitu Ina dapat melakukan pencegahan, yaitu dengan bangun tidak terlalu siang, serta yaitu dengan tidur yang tidak terlalu malam, dan mengatur alarm agar bangun tepat waktu. Untuk mengatasi kendala yaitu macet di jalan, maka Ina bisa berangkat lebih awal dan memantau kondisi lalu lintas serta menyiapkan keperluan kuliah sebelumnya. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu Primrose memiliki 5 toko bunga di pinggiran kota besar di wilayah Midwest. Setiap toko dikelola oleh orang yang berbeda. Salah satu metode yang digunakan Prim untuk memantau kinerja toko-tokonya adalah dengan melakukan analisis tren sederhana terhadap penjualan bulanan setiap toko. Misalkan, analisis Prim terhadap kinerja penjualan yang dilaporkan untuk toko bunga di Iris Street menunjukkan bahwa penjualan bulanan tetap relatif konsisten dari bulan Januari hingga Juni. Haruskah Prim merasa senang atau khawatir tentang laporan kinerja penjualan untuk toko di Iris Street selama periode 6 bulan ini? Jelaskan. Prim perlu memperhatikan bahwa penjualan konsisten di bulan-bulan tertentu ini seperti Februari dan Maret-April konsisten ini harusnya menunjukkan adanya peningkatan sesuai momentum, di mana seharusnya pada bulan Februari terdapat momen hari Valentine ataupun pada Maret atau April itu hari Paskah, maka seharusnya penjualan meningkat di bulan-bulan tersebut. Penting bagi Prim untuk melakukan evaluasi mengapa penjualan di bulan-bulan tersebut mengalami stagnan. Prim harus melakukan benchmarking internal antar toko guna mengidentifikasi masalah atas penjualan yang stagnan tersebut serta mengambil langkah perbaikan. Baik, untuk soal yang kelima, poin A, kualitas pribadi yang melekat dan umum dimiliki oleh auditor internal yang sukses, yaitu diantaranya auditor internal yang sukses harus memiliki integritas, gairah kerja, dan profesional tinggi untuk menjaga kepercayaan dan mencapai hasil optimal. Selain itu, harus adanya sifat rasa ingin tahu, inisiatif, fleksibilitas, serta komitmen terhadap keunggulan kinerjanya. Kemudian untuk poin B, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kredensial yang diharapkan dimiliki oleh auditor internal di tingkat pemula, di antaranya yaitu harus memiliki pengetahuan dasar mengenai audit internal, akuntansi, manajemen, dan TI, serta memahami tujuan bisnis, risiko, dan pengendalian. Keterampilan komunikasi efektif seperti CIA sangat mendukung kredibilitas dari seorang auditor internal tingkat pemula. Kemudian, untuk soal nomor 5 bagian C, pengetahuan, keterampilan, dan kredensial tambahan yang mungkin diharapkan dimiliki oleh auditor internal yang memimpin atau auditor in charge. Auditor internal in charge ini harus memiliki keahlian khusus di berbagai bidang serta dapat
memiliki keahlian untuk memimpin tim, memfasilitasi pertemuan profesional, serta harus memiliki sertifikasi seperti CIA, CPA, CA, atau CISA untuk menunjukkan kompetensi formal. Kemudian soal poin D, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kredensial tambahan yang mungkin diharapkan dimiliki oleh Chief Audit Executive atau CIA. CIA ini harus memiliki keahlian dalam tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian, serta mampu memimpin secara strategis untuk membangun audit internal sebagai mitra pengambilan keputusan. CIA juga harus memiliki kredensial seperti CIA, CPA, dan rekam jejak kepemimpinan yang kuat. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai case untuk yang pertama. Soalnya yaitu kunjungi situs The IAA dalam link tersebut, lalu temukan, baca, dan siapkan untuk didiskusikan hal-hal berikut. Terdapat 10 daftar pertanyaan yang sering diajukan mengenai audit internal. Untuk soal yang pertama, yaitu bagaimana perbedaan peran antara auditor internal dan eksternal, dan seperti apa hubungan di antara keduanya. Audit internal itu merupakan bagian dari organisasi yang fungsinya adalah untuk menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Sementara untuk auditor eksternal ini adalah auditor independen dari luar organisasi, fokusnya adalah untuk memeriksa laporan keuangan dan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Untuk perbedaan keduanya itu terletak pada lingkup yang diaudit, kemudian tujuan mereka mengaudit, hubungan dengan organisasi. Baik, untuk hubungan keduanya, idealnya itu kooperatif, namun harus tetap independen, dengan saling berbagi informasi yang relevan guna meningkatkan efektivitas audit. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana audit internal menjaga independensi dan objektivitasnya. Audit internal ini harus menjaga independensi dan objektivitasnya melalui pengaturan struktur organisasi, kepatuhan terhadap kode etik, dan perilaku profesional. Untuk aspek independensi, maka CIA harus melapor kepada komite audit dan kepada manajemen puncak, serta memberikan akses langsung kepada dewan direksi. Nah, objektivitas ini dijaga dengan melakukan rotasi penugasan auditor, serta mematuhi kode etik IAA yang menekankan integritas dan ketidakberpihakan. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu apakah keberadaan fungsi audit internal merupakan suatu kewajiban dalam organisasi? Audit internal ini tidak selalu diwajibkan di dalam sebuah perusahaan, namun audit internal ini penting sekali dalam suatu perusahaan, yaitu untuk membantu manajemen dan dewan pengawas memastikan bahwa suatu kegiatan itu efektif serta patuh terhadap regulasi dan efisiensi operasional serta keadilan pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya soal yang keempat, apa saja keterampilan dan karakteristik penting yang harus dimiliki oleh seorang kepala audit eksternal atau Chief Audit Executive atau CIA. CIA ini harus menguasai pengetahuan mengenai audit internal, manajemen risiko, pengendalian internal, serta memahami standar audit dan peraturan yang relevan. Nah, CIA ini juga harus memiliki keterampilan analitis dan komunikasi yang baik sehingga dapat memimpin sebuah instansi sehingga dapat menyampaikan temuan audit secara efektif. Kemudian untuk soal nomor 5, yaitu apa saja kompetensi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal. Kompetensi teknisnya mencangkup pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip audit, akuntansi, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Audit internal harus menguasai keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dan analisis data. Di samping kompetensi teknis, auditor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta harus memiliki sifat integritas. Selanjutnya soal nomor 6, yaitu apa peran audit internal dalam mencegah, mendeteksi, dan melakukan investigasi terhadap kecurangan atau fraud. Dalam hal pencegahan, audit internal membantu memastikan bahwa sistem pengendalian internal dirancang dan diimplementasikan untuk meminimalisir peluang terjadinya fraud. Jika terdapat dugaan fraud, auditor internal
harus melaksanakan investigasi dengan pendekatan sistematis, dengan mengumpulkan bukti serta mengidentifikasi pelaku serta mengevaluasi kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, soal nomor 7, layanan apa saja yang dapat disediakan oleh auditor internal bagi komite audit. Untuk layanan utamanya seperti penyampaian laporan hasil audit, kemudian manajemen risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi. Selanjutnya, soal nomor 8 yaitu bagaimana seharusnya garis pelaporan atau reporting line seorang CIA dalam suatu organisasi. Garis pelaporan ini dirancang untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Idealnya, CIA harus melapor langsung kepada Dewan Direksi atau Komite Audit, bukan kepada manajemen eksekutif seperti CEO atau CFO, untuk menjaga independensi serta mengurangi potensi konflik kepentingan. Kemudian nomor 9, standar apa saja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan profesional audit internal? Salah satu acuan utamanya yaitu Standar Profesional Praktik Audit Internal atau IPPF yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors atau IIA. IPPF ini mencakup standar umum yang harus dipatuhi oleh auditor internal. Selain itu juga dapat merujuk pada peraturan yang ditetapkan oleh organisasi yaitu COSO. Jika di tingkat internal, maka auditor internal dapat mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh OJK. Selanjutnya nomor 10 yaitu mengapa organisasi perlu membentuk komite audit. Organisasi harus membentuk komite audit. Tujuannya adalah untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kegiatan keuangan. Komite ini turut berperan dalam menilai laporan keuangan dan rekomendasi audit, serta mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Baik, untuk soal case yang kedua, soalnya yaitu baca pengantar dalam teammate practice case, jawablah soal tersebut dan kaitkan pemahaman tentang sistem manajemen audit yang disediakan oleh teammate dan bagaimana sistem ini mendukung proses audit internal di organisasi. Teammate Audit Management System ini merupakan alat manajemen audit yang mendukung lebih dari 100.000 auditor di seluruh dunia dengan menggunakan solusi end-to-end seperti Teammate Plus. Fitur utamanya yaitu mencangkup penilaian risiko berbasis strategi, integrasi dengan alat seperti Word dan Excel untuk dokumentasi audit, pelacakan masalah, pelaporan waktu, dan analisis tren untuk kinerja audit. Sistem ini membantu auditor untuk meningkatkan efisiensi, memonitor tim, dan memberikan wawasan penting dan bagi perencanaan serta pengambilan keputusan. Baik, untuk case yang ketiga, soalnya yaitu bacalah pengantar Knowledge Leader Practice Case Introduction dan pahami bagaimana platform Knowledge Leader digunakan dalam konteks pembelajaran audit internal. Jelaskan secara komprehensif bagaimana sumber daya yang disediakan oleh Knowledge Leader dapat mendukung kegiatan audit internal, terutama dalam konteks pendidikan dan pengembangan kompetensi auditor. Knowledge Leader ini merupakan platform yang menyediakan berbagai sumber daya profesional seperti program audit, checklist, alat bantu, dan praktik untuk mendukung audit internal. Dengan akses ke sumber daya ini, mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung mereka untuk mempersiapkan dunia kerja sebagai auditor profesional, sehingga platform ini merupakan solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjembatani teori dengan praktik nyata. Selanjutnya akan dibahas urutan chapter 2, the IPPF, Authoritative Guidance for the Internal Audit. Next. Review question 1. Apa saja keadaan yang menyebabkan munculnya kebutuhan terhadap aktivitas audit internal? Audit internal penting bagi organisasi besar dan kompleks untuk mendukung pengawasan dan pengendalian. Auditor profesional dibutuhkan untuk bekerja independen dan memberikan laporan objektif. Lalu yang kedua, apa 6 komponen dari IPPF? Komponen mana yang termasuk pedoman wajib? Komponen mana yang termasuk pedoman yang direkomendasikan? Nah, dalam kerangka praktik profesional internasional IIA, terdiri dari 3 komponen, yaitu Core Principle, Definition of Internal Auditing, Code of Ethics, Standard, Implementation Guidance, Supplemental Guidance. Mandatory Guidance adalah Core Principle, Definition, Code of Ethics, dan Standard. Lalu untuk Recommended Guidance berupa Implementation Guidance dan Supplemental Guidance. Next.
Soal nomor 3, bandingkan pernyataan misi dengan definisi audit internal. Apa jika ada hal tambahan? Bentar. Oke, nomor 3, bandingkan pernyataan misi dengan definisi audit internal. Apa jika ada hal tambahan yang disampaikan oleh pernyataan misi tersebut? Misi audit internal berfungsi meningkatkan nilai organisasi dengan memberikan jasa jaminan, saran, dan wawasan berbasis resiko, membantu mengelola resiko, dan memaksimalkan peluang. Lalu definisinya, audit internal adalah evaluasi sistematis, independen, dan berbasis risiko. Lalu tambahan misi, pendekatan berbasis risiko memastikan rekomendasi relevan dengan tantangan dan peluang organisasi. Yang keempat, apa tujuan dari kode etik IIA? Untuk mendorong budaya etis dalam praktik audit internal, menetapkan aspirasi dan harapan perilaku auditor dalam memberikan pelayanan. Next. Jelaskan perbedaan antara layanan assurance dan layanan consulting. Mengapa setiap jenis layanan memiliki implementation standar masing-masing? Assurance itu penilaian independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi untuk pihak eksternal. Lalu consulting itu layanan konsultasi berdasarkan permintaan untuk memberikan saran kepada manajemen. Keduanya memiliki standar implementasinya masing-masing. Lalu yang kedelapan, apa definisi dari independensi dalam konteks fungsi audit internal? Apa definisi dari objektivitas dalam konteks individu audit internal? Independence artinya kebebasan fungsi audit dari pengaruh apapun yang dapat mengganggu objektivitas. Oke, nomor 5, identifikasi 4 prinsip dalam Oke, nomor 5, identifikasi 4 prinsip dalam kode etik. Mengapa auditor internal harus berusaha mematuhi prinsip-prinsip ini? Yang pertama, integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Lalu yang keenam, apa tujuan dari standar IIA? Jelaskan perbedaan antara atribut standar dan performance standar. Standar tujuan itu menyediakan pedoman, kerangka kerja, dan kriteria evaluasi. Lalu standar atribut itu menekankan pada karakteristik dasar audit internal dan fungsi audit. Lalu standar kinerja itu menguraikan metode dan tahapan pelaksanaan audit. Next. Sebelumnya, soal nomor 7. Sebelumnya. Sebentar. Langsung ini. Oh, ini. Oh, iya. Yang ketujuh, jelaskan perbedaan antara layanan assurance dan layanan consulting. Mengapa setiap layanan memiliki implementation standar masing-masing. Nah, assurance itu penilaian independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi. Sedang consulting itu layanan memberikan konsultasi atas permintaan dan memberikan saran. Yang kedelapan, apa definisi dari independensi dalam konteks fungsi audit internal? Apa definisi dari objektivitas dalam konteks individu audit internal? Independence itu kebebasan fungsi audit dari pengaruh apapun, sedangkan objektivitas itu sikap mental yang bebas dari bias. Yang kesembilan, jelaskan arti dari istilah conflict of interest, bagaimana konflik kepentingan bisa muncul. Nah, situasi ini muncul apabila objektivitas auditor itu terpengaruh oleh hubungan pribadi, perubahan posisi, atau insentif finansial. Kondisi ini dapat menurunkan integritas audit dan harus dihindari. Next. Yang ke-10, apa arti dari profisiensi dan apa arti dari due professional care? Profisiensi itu pemahaman, keahlian, dan kompetensi yang diperlukan dalam auditing secara efektif. Due professional care itu standar kehati-hatian yang dimiliki oleh audit profesional yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Nomor 11, apa tujuan dari program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal? Ya, ini ada QAIP dirancang untuk memastikan fungsi audit internal itu sesuai dengan standar profesionalnya, yang mana meliputi penilaian internal berkelanjutan dan penilaian eksternal berkala, dengan tujuan mengidentifikasi peluang peningkatan sekaligus menjaga efektivitas dan efisiensi. Next. Nomor 12, apa saja 7 bagian dari performance standard? Yang pertama, managing the internal audit activity, nature of work,
engagement planning, performance engagement, communicating result, monitoring progress, and communicating the acceptance of risk. Nomor 13, identifikasi standar kinerja yang secara signifikan berkaitan dengan A. Engagement planning, yakni ada di 2210, triple 20, 2230, 2240. Lalu yang kedua ada performing the engagement, ada standar 2320, 2330, 2340. Dan yang terakhir communicating result ada di standar 2420, 2421, 2430, 2431, 2440, dan 2450. Next. 14, apa hubungan antara standar dan implementation guidance? Nah, IG atau IG itu menyediakan panduan praktis dan penjelasan mengenai cara implementasi standar dengan efisien. Nah, IG itu mendukung auditor dalam memahami penerapan prinsip atau persyaratan standar. Yang ke-15, apa peran dari supplemental guidance dalam IPPF? Supplemental guidance itu mendukung penerapan elemen wajib IPPF melalui proses prosedur dan alat bantu teknis yang spesifik untuk area atau industri tertentu. Yang ke-16, apa tanggung jawab dari Dewan Praktik Profesional dan Dewan Penasihat Panduan Profesional IIA? Di sini tugas mereka itu mengembangkan, meninjau, serta memastikan relevansi dari dan kualitas serta panduan profesional yang diterbitkan oleh IIA. Next. Nomor 17, apa peran dari Dewan Pengawas IPPF? Dewan Pengawas IPPF itu mewakili kepentingan pemangku atau stakeholder di luar profesi audit internal dan memberikan jaminan bahwa IIA mengikuti protokol yang ditetapkan. Nomor 18, organisasi apa saja selain IIA yang mengeluarkan panduan yang relevan bagi auditor internal? Yakni yang pertama ada GAO, ada ISACA, ada BEAC, ada PCAOB, IASB, lalu ISO, dan yang terakhir ada COSO. Baik, selanjutnya discussion question. Untuk soal nomor 1, mengapa penting bagi suatu profesi seperti audit internal untuk memberlakukan standar? Penting bagi suatu profesi untuk memberlakukan standar karena beberapa alasan. Di antaranya, standar itu memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan secara profesionalisme serta berkualitas dalam praktik audit internal. Kemudian standar mendefinisikan tanggung jawab auditor serta ekspektasi pemangku kepentingan. Standar ini dapat mendukung keseragaman praktik audit di berbagai organisasi dan industri, kemudian mengarahkan pengembangan profesional auditor internal untuk menjaga kompetensi serta mendukung misi audit internal dalam meningkatkan dan melindungi nilai organisasi. Soal yang kedua yaitu merujuk pada lampiran A kode etik IIA dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk poin A, mengapa penting bagi profesi audit internal untuk memiliki kode etik? Kode etik ini penting yaitu untuk memastikan adanya integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi auditor sehingga dapat menjaga perilaku profesional dari seorang auditor. Kepatuhan ini juga dapat membangun kepercayaan publik dan menjadi pedoman dalam menghadapi dilema etika. Untuk poin B, bagaimana prinsip-prinsip kode etik berbeda dari aturan perilaku? Prinsip kode etik mencangkup nilai dasar seperti integritas dan objektivitas, menjelaskan apa cita-cita etis. Aturan perilaku adalah pedoman spesifik yang menerapkan prinsip tersebut dan menjelaskan bagaimana praktiknya. Kemudian, siapa yang wajib mematuhi kode etik? Kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota IIA, individu yang memegang sertifikasi IIA, praktisi audit internal, dan juga organisasi penyedia layanan audit. Kemudian, apa saja akibat dari pelanggaran kode etik? Pelanggaran ini dapat menyebabkan tindakan indisipliner oleh IIA, merusak reputasi profesional dari seorang auditor, dan juga dapat menghadirkan konsekuensi hukum. Selain itu juga pelanggaran ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap audit, merusak fungsi audit internal, dan dapat dikenai sanksi hingga pemutusan hubungan kerja.
Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu bagaimana kode etik IIA berbeda dari standar dalam mengatur perilaku dan aktivitas auditor internal. Kode etik ini berfokus pada perilaku etis auditor, menekankan integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi, sedangkan standar mengatur kinerja audit internal dengan panduan spesifik tentang pelaksanaan kegiatan. Kode etik ini berlaku untuk semua individu yang melakukan layanan audit, sementara standar mengatur fungsi audit secara keseluruhan. Keduanya mendukung integritas dan efektivitas profesi melalui prinsip etis dan kerangka kerja praktik profesional. Baik, untuk soal yang keempat, apakah memasukkan CIA dalam program opsi saham perusahaan melanggar kode etik IIA atau standar? Dan jelaskan jawaban Anda. Masukan Chief Audit Eksekutif ini dapat menimbulkan risiko terhadap prinsip objektivitas dan juga melanggar kode etik IIA serta standar. Mengapa? Karena auditor internal harus memberikan penilaian yang tidak bias dan menghindari kegiatan yang dapat merusak objektivitas mereka. Sementara aturan perilaku menegaskan bahwa kepentingan finansial seperti opsi saham dapat menciptakan konflik kepentingan. Opsi saham ini mengaitkan kekayaan pribadi CIA dengan kinerja saham perusahaan sehingga beresiko memengaruhi keputusan atau temuan audit. Berdasarkan standar IIA seperti 1100 dan 1120 mengharuskan auditor internal untuk menjaga independensi dan objektivitas dengan menghindari kepentingan finansial dalam entitas yang diaudit. Untuk potensi pelanggarannya tergantung pada faktor-faktor seperti nilai opsi saham, ketentuan vesting, serta kekuatan mekanisme tata kelola dan pengawasan oleh komite audit. Baik, selanjutnya soal nomor 5, CIA untuk Sargon Products melapor secara administratif kepada CFO dan secara fungsional kepada komite audit. Ruang lingkup pelayanan jaminan fungsi audit internal mencakup penugasan keuangan, operasional, dan kepatuhan. Apakah objektivitas auditor internal terkait masalah akuntansi terganggu dalam setiap situasi yang dijelaskan di bawah? Jelaskan jawaban Anda secara singkat. Baik, ketika auditor internal membuat jurnal akuntansi untuk transaksi kompleks, objektivitas ini terganggu karena akan beresiko mengaudit pekerjaan mereka sendiri yang menciptakan ancaman tinjauan diri dan melanggar prinsip objektivitas. Namun, auditor internal meninjau rekonsiliasi bank yang dibuat oleh staf akuntan sehingga objektivitas dapat tetap terjaga karena mereka hanya memberikan penilaian independen terhadap pekerjaan orang lain yang merupakan bagian dari kegiatan audit yang normal dan sesuai standar. Baik, soal selanjutnya, tinjau IG 1000 atau tujuan, otoritas dan tanggung jawab, serta jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa penting bagi fungsi audit internal untuk memiliki piagam? Piagam ini penting untuk memastikan bahwa fungsi audit berjalan secara efektif dan independen. Piagam mendefinisikan misi, ruang lingkup, dan jalur pelaporan untuk menetapkan tujuan serta tanggung jawab audit. Dengan menguraikan hubungan pelaporan kepada dewan atau komite, maka dapat mendukung independensi dan memperkuat komitmen organisasi terhadap fungsi audit yang efektif. Untuk piagam audit internal berdasarkan IG 1000 mencangkup poin-poin yaitu tujuan, otoritas, ruang lingkup kegiatan, independensi dan objektivitas, standar praktik, layanan konsultasi, pelaporan dan akuntabilitas, serta akses ke dewan atau komite audit. Baik, soal selanjutnya yaitu Anda adalah bagian dari fungsi audit internal yang terdiri dari 3 orang yang diminta oleh CEO perusahaan untuk melakukan audit pengendalian internal atas kegiatan perdagangan dan lindung nilai komunitas perusahaan. Tidak ada anggota fungsi audit internal yang memiliki pelatihan ataupun pengalaman dalam mengaudit kegiatan tersebut. Sesuai dengan standar profesional audit internal yang dikeluarkan oleh IIA, auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan penugasan audit tersebut. Pendekatan yang dapat diambil yaitu dengan melakukan penilaian terhadap kompleksitas kegiatan yang akan diaudit, kemudian menentukan kebutuhan pelatihan teknis jangka pendek bagi anggota tim yang akan melakukan audit sehingga mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai aktivitas perdagangan dan juga lindung nilai komoditas. Selain itu juga tim audit dapat memberikan pertimbangan
untuk bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian di bidang tersebut, baik melalui mekanisme konsultasi maupun penugasan co-sourcing, sehingga kualitas audit dapat tetap terjaga dan dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Baik, kasus yang pertama, yang ini ada soal, ya ini pertama, mengaitkan kasus dengan prinsip etika audit berdasarkan di IAA Code of Ethics, yang kedua menganalisis masalah etika dan memberikan solusi pencegahan, dan yang ketiga menentukan langkah dan keputusan etika pribadi. Maka di sini saya akan menjabarkan 3 rules of conduct atau isu etika dalam kasus berdasarkan Code of Ethics. 3 rules ini yang relevan adalah yang pertama, integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Yang mana integritas itu berperilaku jujur dan menghindari konflik kepentingan, objektivitas itu bersikap tidak memihak, dan kerahasiaan itu menjaga kerahasiaan informasi. Lalu isu etika ini yang dapat saya paparkan, Mak menghadapi tekanan untuk mengabaikan kebijakan perusahaan terkait penulisan inventaris yang usang dan piutang tertagih yang bertentangan dengan integritas dan objektivitas. Lalu ada tindakan Brenda untuk mempertahankan inventaris dan piutang juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran. Lalu ada penolakan untuk menyesuaikan laporan inventaris dapat menimbulkan risiko terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Nah, cara mengantisipasi dilemanya yaitu menetapkan kebijakan definitif terkait inventaris yang usang dan piutang tertagih untuk memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan, lalu memberikan pelatihan etika secara rutin kepada manajemen dan staf untuk meningkatkan tanggung jawab profesionalnya. Lalu tindakan yang dapat dilakukan dalam posisi Mark, yaitu menyampaikan potensi pelanggaran etika kepada Direktur Audit Internal atau Komite Etika, lalu menyusun laporan berdasarkan fakta dan kebijakan, menekankan pentingnya integritas dalam penyusunan laporan. Lalu yang kedua, next. Kasus yang kedua, yakni lakukan penelitian untuk mendefinisikan apa arti bagi auditor internal untuk menjaga independen, bandingkan independensi audit internal dengan objektivitas auditor internal. Mengapa penting bagi fungsi audit internal untuk bersifat independen dan auditor internal untuk memiliki objektivitas? Nah, ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil oleh manajemen Comstock atau fungsi audit internal untuk mengurangi risiko dalam situasi tertentu. Yakni yang pertama, menetapkan kebijakan akuntansi yang lebih terperinci mengenai inventaris dan estimasi piutang. Lalu yang kedua, memastikan kepemimpinan yang lebih tegas dari manajemen senior atau tone at the top dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Lalu yang terakhir, membentuk komite pengungkapan keuangan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah serupa secara efektif. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil diskusi yang telah kami paparkan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.